Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada momen yang indah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di dalam perkara-perkara thalabul ilmi. Dan insyaallah di momen yang indah ini kita sama-sama nanti mentadaburi Al-Quran, yaitu surat Muhammad. Surat Muhammad ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah di ayat ke-38, di ayat 38 atau 39 ya, kecuali ayat yang ke-13 ini adalah surat Makkiyah. Oleh karena itu mari kita sama-sama setelah kita mendapati ayatnya, suratnya, kita sama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Allazina kafaru, orang-orang kafir. Ini dari kalangan penduduk Mekah. Wasaddu, dan menghalangi orang lain, ansabilillahi, daripada jalan Allah, yaitu dari jalan yang mengikuti Rasulullah ya, untuk menuju kepada Allah, memahami tentang apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Maka orang-orang kafir ini selalu menghalangi daripada jalan Allah. Adalla, Allah melebur. Ya, melebur di sini menghapus. A'malahum, itu amal-amal mereka. Ya, seperti memberikan makan, ya, dan menghubungkan tali silaturahim. Nah, mereka tidak akan melihat pahala amal-amal di akhirat nanti, dan mereka hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Sementara di akhirat mereka tidak akan mendapatkan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa haqqun min rabbihim kafaru anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, yaitu ini para sahabat dan para sahabat Ansor ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya.
wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Artinya ini yang diturunkan kepada Muhammad ini adalah Al-Qur'anul Karim, ya, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan juga Al-Qur'an ini sebagai pembeda yang membedakan yang hak dan yang batil. Wa huwal haqqum mir rabbihim kafaru anhum, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan dari mereka. Ini artinya dia mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang ketika dia memohon kepada Allah, ya, magfirah, maka Allah mengampuni selama dia mengikuti jalan yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayiatihim wa aslaha balahum. Sayiatihim wa aslaha balahum. Nah, kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Karena itu mereka tidak lagi mendurhakainya, ya. Setelah memohon ampun, maka kesalahan mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kebiasaan orang-orang mukmin ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menghapus kesalahan dan dosa-dosa mereka. Zalika bi annal ladzina kafaru tad'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqum min rabbihim. Zalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Zalika, yang demikian, maksudnya penghapusan amal dan pengampunan kesalahan-kesalahan itu. Bi'anna adalah karena disebabkan allazina kafaru taba'ul batil, orang-orang yang mengikuti yang batil. yakni yang batil ini adalah ajaran-ajaran setan, gitu ya. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqq, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman ini mengikuti yang hak. Yang hak di sini tentunya Al-Qur'anul Karim, ya. Al-haqq Al-Qur'anul Karim. Mir rabbihim, kadzalik, dari Tuhan mereka. Nah, demikianlah bagaimana penjelasan tersebut. Yadribullahu linnasi amsalahum. Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka, untuk memberikan penjelasan kepada mereka, yakni orang-orang kafir ini amalnya dihapuskan, ya. Sedangkan orang-orang yang beriman, kesalahan-kesalahannya itu akan diampuni. Jadi itu perbedaannya. Kalau orang kafir, ya, kalau orang-orang kafir ini amalnya ini semua dihapuskan, sementara orang-orang yang beriman maka kesalahan-kesalahannya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu 3 ayat daripada surat Muhammad, ya, dari yang awal. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama
kita memahami ya asbabun nuzulnya, asbabun nuzul. Karena surat Muhammad ini keseluruhannya ini ada 38 ya, ada 38 ayat, tetapi tadi kita baca 3 ayat saja, tidak 3 ayat dulu ya, 3 ayat dulu. Agar kita memahami juga, kita sama-sama mengetahui asbabun nuzul daripada surat Muhammad ini ya. Mari coba sama-sama kita dengarkan. Asbabun nuzulnya daripada surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abi Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman-Nya, orang-orang yang kafir menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan Allah menghapus pahala-pahala perbuatan-perbuatan mereka. Itu di dalam surat Muhammad yang pertama tadi kita baca. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan mereka yang dimaksud oleh ayat ini adalah penduduk Mekah. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka dan mengenai firman-Nya yang lain, yaitu dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Demikian surat Muhammad ayat yang keduanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan mereka bermaksud di dalam ayat ini adalah para Ansor ya, para sahabat Ansor. Ibnu Abi Hatim mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Qatadah sehubungan dengan firman-Nya dan orang-orang yang gugur di jalan Allah. Surat Muhammad ayat yang keempat ya. Qatadah telah menceritakan, telah sampai kepada kami bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Uhud. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mereka yang gugur dan mengalami luka-luka. Pada saat itu juga orang-orang yang musyrik mengumandangkan suaranya seraya mereka mengatakan, tinggilah Hubal, tinggilah Hubal. Ini Hubal ini adalah nama berhala. Nah, mereka yang mereka sembah. Nah, sedangkan kaum muslimin menjawabnya seraya mengatakan, Allah lah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, itu orang muslimin ya, kaum mukmin mengatakan Allah yang maha tinggi, Allah lah yang maha agung. Sementara orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini mengatakan tinggilah Hubal sebagai sesembahan mereka. Kemudian orang-orang musyrik mengatakan lagi, sesungguhnya kami mempunyai Uzza. Ini Uzza ini sesembahan mereka ya. Sedangkan kalian tidak mempunyai Uzza. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, katakanlah oleh kalian kepada orang-orang kafir itu, Allah Maula, pelindung. Allah Maula, yaitu pelindung kami, sedangkan kalian tidak mempunyai Maula. Allah Maula, Allah pelindung kami, sedangkan mereka tidak mempunyai Maula, tidak mempunyai pelindung. Abu Ya'la telah mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Gua Sur, lalu dia memandang ke arah kota Mekah seraya mengatakan,
engkau wahai Mekah adalah tanah Allah yang paling aku cintai. Seandainya penduduknya tidak mengusir aku, niscaya aku tidak akan meninggalkan. Niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Dan berapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduknya negerimu. Ini kepada Nabi Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Dan berapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu. Maksudnya kepada Nabi Muhammad yang telah mengusirmu. Demikian dalam surat Muhammad ayat yang ke-13. Ibnu Munzir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Jurayj yang telah menceritakan bahwa orang-orang mukmin dan orang-orang munafik berkumpul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang yang munafik ini hanya mendengarkan saja, tetapi tidak mau memahaminya. Nah, setelah orang-orang munafik itu keluar daripada majelis tersebut, ya, mereka bertanya-tanya kepada orang yang beriman, apakah yang telah disampaikan tadi? Apakah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-16, yaitu, dan di antara mereka ini ada orang-orang yang mendengarkan perkataanmu. Jadi cuma mendengarkan saja, tetapi mereka tidak memahami arti daripada apa yang disampaikan oleh Rasul. Ibnu Abi Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis. Demikian pula Ibnu Nasr Al-Marwazi di dalam kitab salatnya. Kedua-duanya meriwayatkan hadis ini melalui Abul Aliyah yang telah menceritakan bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai pandangan tiada suatu dosa pun yang membahayakan bila pelakunya beriman, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana mereka pun berpandangan bahwa tidak ada suatu amal yang bermanfaat bila pelakunya musyrik. Maka turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya, ya, di surat Muhammad ayat ke-33, Atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan kalian merusak pahala amal kalian. Akhirnya mereka merasa khawatir amal mereka itu akan dihapus oleh perbuatan dosa, yakni mereka tidak lagi mempunyai pandangan seperti semula tadi. Maka orang-orang itu, sebagian yang orang-orang musyrik tadi, masuk kepada Islam dan bersahadah, dan mereka meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah demikian itu asbabun nuzul, ya, daripada surat Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadikan kita penambahan wawasan keilmuan kita, sehingga kita paham akan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita membacanya, kita mempelajarinya, dan kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Insyaallah itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.